Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Zulfanuddin dari Prodi T3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan dengan bentuk video dari UAS Manajemen Perawatan Mesin, yaitu bertema laporan manajemen perawatan mesin di PT PLN Persero UP3 Tegal, yang mana video tersebut akan dibahas di bab 4 langsung, yaitu di bab 4 itu ada pembahasan, yaitu langsung saja, yaitu ada kegiatan selama PKL. Kegiatan PKL di PLN umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai proses bisnis, teknik, dan prosedur yang diterapkan dalam menjaga kinerja dan akurasi alat ukur konsumsi energi listrik. Berikut adalah gambaran umum kegiatan PKL di bagian ini, yaitu yang pertama, orientasi dan pengenalan umum. Pengenalan struktur organisasi PLN. Peserta PKL akan diperkenalkan dengan struktur organisasi secara umum, khususnya bagian distribusi dan unit pelaksana yang mengenai pemeliharaan meter. Yang kedua, safety briefing, penjelasan mengenai standar keselamatan kerja yaitu K3 yang wajib dipatuhi di lingkungan PLN. Penggunaan APD yaitu alat pelindung diri. Pengenalan jenis-jenis meter listrik. Peserta akan dikenalkan dengan berbagai jenis meter listrik yang digunakan di PLN, baik meter analog, KWH meter pasca bayar maupun digital, yaitu prabayar atau token dan pasca bayar pintar, termasuk prinsip kerja secara dasar. Yang terakhir ada fungsi peran bagian pemilihan meter, yaitu memahami ruang lingkup kerja dan pemeliharaan meter, mulai dari instalasi, pergantian, kalibrasi hingga perbaikan. Yang kedua ada pengenalan alat dan peralatan kerja di PLN. Akan dikenalkan alat dan peralatan kerja. Yang pertama di sini ada alat ukur listrik, pengenalan dan cara penggunaan alat ukur dasar seperti multimeter, tang ampere, pas rotation meter, dan lain-lain. Peralatan kalibrasi, jika ada fasilitas laboratorium kalibrasi, peserta akan dikenalkan dengan alat-alat kalibrasi standar yang digunakan untuk menguji akurasi meteran. Yang ketiga, peralatan mekanis, alat-alat bantu untuk instalasi atau pelepasan meter seperti obeng, kunci pas, dan lain-lain. Yang terakhir ada peralatan komunikasi, pengenalan perangkat untuk komunikasi dengan meteran pintar, misalnya laptop dengan software khusus. Di PLN juga ada kegiatan lapangan, yaitu onsite, pemasangan dan pelepasan meter baru atau ganti, mendampingi tim teknisi dalam proses pemasangan meter baru di pelanggan atau pergantian meter yang rusak atau usang. Ini melibatkan pemahaman tentang wiring diagram dan prosedur standar. Yang kedua ada pemeriksaan dan perbaikan meter di lapangan, mengamati dan mungkin membantu teknisi dalam mendiagnosis masalah meter di lokasi pelanggan. Contohnya misalnya meter mati atau meter ngeblank atau displaynya itu error. Itu yang ketiga itu ada penyegelan meter, memahami pentingnya penyegelan meter untuk mencegah modifikasi yang tidak sah dan mengamati proses penyegelan. Yang terakhir yaitu ada inspeksi visual, yaitu belajar cara melakukan inspeksi visual terhadap kondisi fisik meter, box MCB atau instalasi kabel pelanggan.
yaitu di penjelasan pembahasan bab 4 itu ada memaparkan kekurangan manajemen perawatan kegiatan. Manajemen perawatan yang kurang efektif sering kali menjadi hambatan dalam kegiatan produksi, khususnya jika dilihat dari analisis kerusakan mesin di PLN di bagian pemeliharaan meteran listrik sering menghadapi berbagai jenis kerusakan. Kerusakan yang umum terjadi mencakup kerusakan mekanis, gigi aus, bearing, atau macet. Kerusakan elektronik pada meter digital yaitu kapasitor bengkak atau IC kebakar. Kerusakan akibat lingkungan yaitu contohnya korosi atau serangan hama. Kerusakan karena overload atau tegangan lebih, kesalahan pembacaan atau kalibrasi, serta kerusakan pada terminal atau konektor. Berbagai masalah ini menunjukkan adanya celah dalam praktik yang diterapkan yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem pengukuran energi. Kerusakan terjadi selama di tempat PKL. Di PLN bagian pemeliharaan meter ada beberapa jenis kerusakan yang umum terjadi. Ini termasuk kerusakan mekanis seperti gigi roda yang aus, bearing macet, atau retak casing akibat usia dan benturan. Untuk meter digital sering terjadi kerusakan elektronik seperti kapasitor bengkak, IC terbakar, atau jalur sirkuit putus yang mengakibatkan meter tidak berfungsi atau pembacaan tidak akurat. Faktor lingkungan juga berperan besar, di mana meter yang terpasang di luar sering rusak karena paparan cuaca ekstrim, korosi pada terminal, atau serangan hama. Overload atau tegangan yang lebih dapat merusak komponen internal meter, terutama yang elektronik. Selain itu, kesalahan pembacaan atau kalibrasi yang sering terjadi karena komponen usang atau tidak sesuai standar memerlukan kalibrasi ulang atau perbaikan. Terakhir, kerusakan pada terminal atau konektor seperti sambungan longgar, korosi, atau kabel terputus sering mengganggu pasokan listrik transmisi data. Penyebab seringnya berbagai kerusakan pada meteran listrik di PLN bagian pemeliharaan meter memiliki penyebab yang beragam. Kerusakan mekanis seperti gigi aus atau casing retak umumnya disebabkan oleh usia pakai dan benturan fisik selama instalasi atau transportasi. Kerusakan elektronik pada meter digital termasuk kapasitor bengkak atau IC terbakar seringkali dipicu oleh lonjakan tegangan atau overload dari jaringan, serta panas berlebih atau kualitas komponen yang kurang baik. Faktor lingkungan juga berperan signifikan. Meteran di luar ruang rentan terhadap korosi akibat cuaca ekstrim dan serangan hama karena penempatan yang tidak terlindungi. Kerusakan akibat overload atau tegangan lebih terjadi karena kapasitas meteran tidak sesuai dengan gangguan jaringan listrik. Terparah oleh desain proteksi yang kurang efektif, kesalahan pembacaan atau kalibrasi disebabkan oleh keausan komponen internal seiring waktu, kondisi lingkungan ekstrim, atau kalibrasi awal yang tepat. Terakhir, kerusakan pada terminal atau konektor seperti sambungan longgar atau kabel putus sering kali diakibatkan oleh instalasi yang kurang rapi, korosi akibat kelembaban, kualitas kabel yang rendah, atau aktivitas hama. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan di bab 4 mengenai laporan manajemen perawatan mesin di PT PLN Persero UP3 Tegal. Mungkin banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.